Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Gustiani, NIRAN 0201180023. Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Harniati, MSc, dan Ibu Dr. Wahyu Trisnasari, SST, MSc, selaku dosen pengapo mata kuliah Perencanaan Agribisnis Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan bisnis plan bibit jambu air. Deskripsi perusahaan. Yang pertama, bentuk usaha. Syzygium Seed Farm atau S2 Farm ini merupakan perusahaan usaha perseorangan dan sedang menuju legalisasi agar memiliki badan hukum berupa perusahaan perseorangan. Mengingat usaha ini merupakan usaha yang tidak menggunakan modal terlalu besar dan pendapatan yang hasilnya juga tidak terlalu banyak. Yang kedua, bidang usaha. Syzygium Seed Farm atau S2 Farm ini akan bergerak di bidang agribisnis bibit tanaman jambu air, yang mana usaha ini bergerak dari proses produksi sampai pemasaran bibit tanaman. Selain itu, perusahaan S2 Farm ini dibuat menjadi perusahaan pertanian yang memiliki lokasi agro-education atau pelatihan bagi para konsumen perusahaan dan masyarakat umum yang ingin atau tertarik untuk mempelajari dan melatih kemampuan bertani. Yang ketiga, visi dan misi. Visi dari perusahaan yaitu menjadikan perusahaan bibit yang diakui unggul dalam produk dan jasa. Lalu misi perusahaan yang pertama, menjadi basis agribisnis bibit jambu air yang unggul dan berkualitas demi menjaga kepercayaan konsumen. Yang kedua, menjadi jasa pelayanan konsultasi mengenai informasi pertanian. Latar belakang perusahaan ini yaitu dengan melihat komoditas jambu air yang menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan Indonesia untuk tanaman buah. Produksi buah jambu air ditunjang dari pemenuhan produksi bibit. Maka dari itu, usaha pembibitan tanaman jambu air ini perlu untuk ditingkatkan guna memperbesar peluang masyarakat untuk berwirausaha buah jambu air. Syzygium Seed Farm atau S2 Farm ini menjadi salah satu usaha yang akan bergerak di bidang agribisnis bibit jambu air. Aspek pasar. Pertama, perkembangan pasar. Pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha. Agribisnis bibit tanaman jambu air ini adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, karena dengan melihat beberapa alasan mengapa agribisnis bibit jambu air ini menjadi menarik. Salah satunya ialah karena jambu air yang terbilang mudah dari segi perawatan dan juga sangat cepat dalam proses pembuahannya bila dibandingkan dengan tanaman buah yang lain, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk menanam jambu air. Yang kedua, pangsa pasar. Sasaran utama dalam memasarkan produk bibit perusahaan ini yaitu kepada masyarakat dengan golongan konsumen jenjang menengah ke atas atau middle up dan para hobiis. Yang ketiga, yaitu strategi pemasaran. Beberapa strategi dan taktik pemasaran yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepuasan konsumen S2 Farm ini adalah dengan melakukan analisis strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar, target pasar, dan posisi produk. Segmentasi pasar. Pemasaran yang akan dicapai agribisnis S2 Farm ini meliputi beberapa segmentasi pasar, yaitu
segmentasi berdasarkan geografis, di mana segmentasi pasar untuk tahapan awal perintisan usaha yaitu konsumen yang berada di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Segmen pasar ini ditetapkan sebagai awal dalam perintisan usaha dikarenakan usaha yang akan didirikan yaitu bertempat di wilayah Kota Bogor, lebih tepatnya berada di Kecamatan Cibinong, yang dinilai strategis sebagai tempat untuk mendirikan usaha agribisnis bibit tanaman jambu air. Lalu ada segmentasi berdasarkan demografis, di mana secara demografis ini S2 Farm menargetkan beberapa pasar. Yang pertama yaitu toko S2 Farm ini menargetkan konsumen menengah ke atas atau middle up. Kemudian ada target pasar. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah ditetapkan, target pasar utama yang lebih ditunjukkan adalah konsumen dengan karakteristik tingkat ekonomi menengah ke atas. Lalu target pasar selanjutnya yaitu dengan menjual langsung pada konsumen ataupun bisa pemesanan melalui jejaring internet berupa website perusahaan langsung atau melalui media sosial. Ada posisi produk, mana perusahaan S2 Farm ini menghasilkan dan menjual bibit tanaman jambu air dengan kualitas yang terjamin merupakan varietas unggulan. Dalam strategi pemasaran, perlunya analisis SWOT pada perusahaan untuk menentukan strategi pengembangan dengan menggunakan matriks. Dapat dilihat dari tabel tersebut mengenai strength, kekuatan dari perusahaan, yaitu yang pertama pemasaran yang menarik, kedua bibit berkualitas, ketiga menjadi tempat pelatihan budidaya bibit. Lalu adanya kelemahan atau weakness, hanya pada perawatan yang harus ekstra dilakukan oleh karyawan untuk tetap menjaga kualitas bibit yang unggul. Lalu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu sosial media membantu dalam pemasaran. Yang kedua, permintaan pasar yang terus ada. Lalu yang ketiga juga pesaing tidak memasarkan produk sekaligus jasa seperti perusahaan S2 Farm ini. Namun adanya ancaman atau threat, yaitu pesaing daerah sekitar yang menjual bibit dengan harga yang murah. Dari analisis tersebut didapatkan bobot dan rating analisis SWOT perusahaan, di mana dari matriks SWOT dan scoring dapat ditentukan strategi pengembangan agribisnis dari perusahaan S2 Farm ini, yaitu strategi strength and opportunity, di mana nilainya 2,30 plus 1,80 sama dengan 4,10. Itu nilai tertinggi. Jadi strategi yang digunakan adalah strategi SO, yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan penggunaan kekuatan semaksimal mungkin dan untuk meraih peluang yang sebesar-besarnya. Bauran pemasaran. Yang pertama itu produk. Di perusahaan S2 Farm ini tidak hanya sekedar memproduksi kemudian menjual bibit tanaman jambu air begitu saja, namun perusahaan ini tidak seperti perusahaan bibit kebanyakan. Namun konsumen yang membeli di S2 Farm ini akan mendapatkan pelayanan jasa konsultasi secara gratis dari staf atau karyawan S2 Farm
yang sudah menguasai ilmu pertanian, terutama mengenai tanaman buah. Lalu mengenai harga atau price, produk bibit tanaman jambu air ini dijual dengan harga yang bervariasi, disesuaikan dengan hasil grading yang berupa ukuran dan umur tanaman. Untuk bibit ukuran media polybag 30x30 cm dan berumur sekitar 2 tahun akan dijual sekitar Rp40.000. Lalu tempat pemilihan lokasi perusahaan S2 Farm ini terletak di daerah yang memang strategis, di mana lokasinya berada di jalan akses utama. Hal ini dengan tujuan akan mempermudah akses konsumen untuk datang dan berkunjung ke toko S2 Farm ini. Dan terakhir, promosi. Teknik promosi yang dilakukan perusahaan S2 Farm nantinya yaitu dengan cara mempromosikan melalui jejaring sosial di internet, baik melalui website S2 Farm ataupun melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, agar sasaran promosi tersebut dapat meluas dan bisa dinilai lebih efektif, mengingat saat ini perkembangan akan teknologi sangatlah pesat. Selain itu juga promosi akan disebarkan di jalan melalui pemasangan sebuah baliho di setiap penunjuk arah, dengan tujuan pemasangan baliho ini tuh agar promosi yang disebarkan mudah terlihat oleh masyarakat luas yang melewati jalan dan membuat tertarik untuk mengunjungi perusahaan. Aspek yuridis, dimana yang pertama mengenai produk. Produk yang dijual S2 Farm ini ialah bibit tanaman jambu air dengan kualitas yang terjamin dan yang dihasilkan dari benih varietas unggulan. Jadi bibit yang digunakan ini telah memiliki sertifikasi. Lalu yang kedua mengenai badan hukum perusahaan. S2 Farm ini merupakan perusahaan usaha perseorangan, di mana perusahaan S2 Farm ini telah memenuhi syarat untuk mendirikan perusahaan perseorangan seperti akta pendirian pemilik, lalu surat izin tempat usaha atau situ, lalu surat izin usaha perdagangan, nomor pajak wajib pajak, dan tanda daftar perusahaan. Lalu ketiga, kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan di perusahaan S2 Farm ini berjalan pada subsistem agroproduksi, yaitu dengan memproduksi bibit tanaman jambu air dan juga yang berjalan pada subsistem agromarketing, yaitu dengan menjual dan juga mempromosikan bibit tanaman jambu air yang telah diproduksi. Aspek teknis. Yang pertama, keadaan lokasi usaha. Lokasi perusahaan S2 Farm ini berada di Kecamatan Cibinong, Kota Bogor. Perusahaan ini dibangun di kawasan yang termasuk perkotaan dan melihat mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Pemilihan lokasi perusahaan S2 Farm ini memiliki keunggulan di mana lokasi tersebut berada di jalan utama, tepat di pinggir jalan raya, sehingga akan lebih mudah untuk konsumen menemukan lokasi perusahaan ini, baik untuk membeli bibit tanaman jambu air dan juga untuk berkunjung mengikuti kegiatan agro-edutainment yang tersedia di lokasi usaha. Lalu proses produksi. Dalam menjalani usaha, S2 Farm ini bergerak dari proses pembibitan dan proses perawatan hingga proses pemasaran bibit tanaman jambu air.
Selain itu, tempat ini juga sekaligus menjadi wahana bagi masyarakat untuk mempelajari dan melatih mengenai pertanian, khususnya pembibitan tanaman jambu air. Aspek pengelolaan. S2 Farm ini memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab, serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada di dalam usaha ini. Adapun pola pengelolaan usaha dan uraian tugas pada struktur organisasi S2 Farm adalah sebagai berikut. Di mana pengelolaan usaha yang pertama itu Maulia Agustiani, saya sendiri sebagai personalnya. Lalu ada Anida Fitria sebagai manajer pemasaran. Lalu ada Fadila Safitri yang menjabat sebagai manajer produksi. Dan ada Aulia Rahma sebagai manajer keuangan. Aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama adanya dampak terhadap masyarakat. Perusahaan S2 Farm ini bila ditinjau dalam kelayakan usaha dinilai sangat layak untuk dijalankan. Karena dengan berdirinya usaha ini dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar yang seperti hanya lulusan SMA atau SMK untuk menjadi karyawan lapangan, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu juga manfaat dengan berdirinya perusahaan S2 Farm ini, masyarakat juga dapat mempelajari seputar pertanian, khususnya bibit tanaman jambu air. Karena usaha ini dapat menjadi wahana pembelajaran dan pelatihan untuk masyarakat umum yang ingin mendalami ilmu seputar pertanian. Lalu kedua, dampak terhadap lingkungan. Di mana dengan berdirinya perusahaan pembibitan tanaman jambu air S2 Farm ini akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Adapun dampak positif dari berdirinya perusahaan S2 Farm ini yaitu menjadi pelopor di wilayah Kota Bogor sebagai perusahaan yang memproduksi sekaligus menjual bibit tanaman buah dengan kualitas dan varietas unggulan. Dampak negatif dari berdirinya perusahaan ini yaitu pada saat proses pengangkutan bibit yang menggunakan kendaraan truk kemudian akan cukup mengganggu jalan transportasi masyarakat sekitar. Aspek finansial. Yang pertama itu meliputi biaya tetap. Biaya tetap ini terdapat beberapa rincian biaya, seperti yang pertama biaya sewa. Nah, dapat dilihat biaya sewa ini meliputi seperti penyewaan lahan diasumsikan sebesar 1000 meter persegi dan juga sewa bangunan sebesar 100 meter persegi dalam waktu biaya sewa selama 1 tahun yang diasumsikan total sebesar Rp5.250.000. Kemudian ada penyusutan alat yang telah dirincikan pada tabel tersebut, apa saja alat yang dibutuhkan dalam proses produksi. Untuk jumlah seluruh totalnya yaitu sebesar Rp5.465.000. Namun dari setiap alat produksi yang dibutuhkan itu dihitung penyusutannya dengan total seluruhnya nilai susut sebesar 701,5
yaitu Rp700.000. Kemudian untuk gaji karyawan dilihat pada tabel. Untuk gaji karyawan 10 orang di mana penghitungannya itu untuk per bulan, biaya per bulan. Total berdasarkan rincian tersebut, untuk biaya gaji dalam jumlah 10 karyawan dalam satu bulan adalah Rp7.600.000. Kemudian dikali dalam waktu 1 tahun. Jadi Rp7.600.000 dikali 12. Jadi total pengeluaran untuk gaji karyawan sebesar Rp91.200.000. Kemudian untuk total seluruh biaya tetap yang harus dikeluarkan selama 1 tahun adalah penjumlahan dari biaya sewa plus penyusutan alat plus gaji karyawan, yaitu totalnya sebesar Rp97.151.700.000. Kemudian yang kedua ada biaya variabel, di mana biaya tersebut merupakan pengeluaran dari total biaya produksi yang dibutuhkan, seperti pendukung untuk proses kegiatan produksi tersebut. Untuk biaya variabel per musim tanam, dalam satu musim tanam produksi pembibitan jambu air ini dengan asumsi luas lahan 1000 meter persegi adalah Rp17.140.000. Kemudian dalam satu tahun tanam menjadi 2 kali dengan 1 kali musim tanam, yaitu 6 bulan. Jadi total keseluruhan biaya variabel dalam 1 tahun adalah sebesar Rp35.480.000. Yang ketiga yaitu biaya investasi, di mana terdapat rincian mengenai biaya alat pendukung dalam kegiatan produksi. Berdasarkan asumsi perhitungan biaya alat yang harus diinvestasikan dalam satu musim tanam produksi bibit jambu air dengan luas lahan 1000 meter persegi adalah totalnya sebesar Rp5.465.000. Jadi biaya total keseluruhan yang harus dikeluarkan perusahaan per tahun adalah dapat dilihat, itu rincian biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah biaya investasi. Jadi totalnya sebesar Rp138.096.700.000 yang harus dikeluarkan dalam waktu 1 tahun oleh perusahaan. Kemudian sumber modal atau sumber pendanaan, di mana yang mesti harus ada sebelum proyek usaha ini dijalankan. Dengan rincian total biaya yang diperlukan yaitu sebesar Rp138.096.700.000, di mana sumber modal dengan proporsi 30% itu modal sendiri, kemudian proporsi 70% itu dari peminjaman. Kemudian pengembalian peminjaman, di mana peminjaman perusahaan ini kepada Bank BRI dengan bunga KUR
bibitnya sebesar 7%. Untuk penerimaan perusahaan dari hasil produksi dan jumlah populasi sebanyak 8.000 bibit yang diasumsikan, dan juga harga jual sebesar 35.000, didapatkan hasil penerimaan yaitu sekitar 280 juta rupiah. Lalu untuk keuntungan atau pendapatan sendiri itu pendapatan kotornya dari penerimaan total dikurang biaya tetap yaitu sebesar 182.848.300 rupiah. Lalu untuk pendapatan bersihnya dari penerimaan total dikurang biaya total yaitu sebesar 141.903.300 rupiah. Untuk di event point atau BEP, pertama untuk BEP harga dengan perhitungan itu biaya total dibagi dengan total keseluruhan produksi, yaitu dapatkan hasil sebesar 17.262.000 rupiah per bibit. Jadi dengan total produksi bibit jambu air sebanyak 8.000 bibit, maka usaha produksi bibit jambu air ini akan mencapai titik impas atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian jika dijual dengan harga minimal 17.262.000 rupiah per bibit. Untuk BEP produk dengan perhitungan biaya total dibagi harga produk mendapatkan hasil sebesar 3.945 bibit. Jadi jika dijual dengan harga 35.000 rupiah per bibit, maka usaha produksi bibit jambu air dalam waktu 1 tahun ini itu tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan atau terjadinya titik impas. Selanjutnya disajikan arus kas pada tabel tersebut. Jadi mengenai analisis finansial ini dapat disimpulkan bahwa usaha bibit tanaman jambu air pada S2 Farm ini layak untuk dijalankan. Dan melihat untuk NPV positifnya sendiri adalah pada diskon faktor 7%, yaitu sebesar 539.964.506,61. Untuk NPV negatifnya itu dihasilkan yaitu 5.391.857,98 dengan diskon faktor 299%. Untuk kriteria lain yang dianalisis adalah net BC, diperoleh nilai net BC lebih dari 1, yaitu sebesar 6.984,65, di mana yang menyatakan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Nilai net BC sama dengan 6.984,65 ini artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan selama umur proyek menghasilkan 6.984,65 satuan manfaat bersih. Nah, selanjutnya untuk IRR itu yang diperoleh dari analisis finansial ini adalah sebesar 48,36%. Jadi di mana IRR tersebut lebih dari diskon faktor yang berlaku yaitu 7%. Jadi IRR juga menunjukkan bahwa usaha ini akan layak jika nilai diskon faktor di bawah sekitar 49%. Kemudian untuk gross BC lebih dari 1, yaitu dihasilkan 1,88, dan dimana dinyatakan layak. Dan juga untuk usaha bibit jambu air ini untuk payback period pengembalian yang telah
dihitung, itu pengembaliannya itu pada waktu 1 tahun 11 bulan. Jadi berdasarkan kriteria tersebut, kelayakan finansial ini, maka dapat disimpulkan bahwa usaha bibit tanaman jambu air di perusahaan S2 Farm ini layak untuk dijalankan. Mungkin sekian, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai rancangan bisnis plan. Mungkin sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.